2024 di The Wujil Resort and Conventions Kabupaten Semarang. Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang menyelenggarakan sosialisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang tahun 2024 yang dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset Daerah Kabupaten Semarang, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Semarang, Serikat Buruh, serta pihak terkait. Dalam keynote speech-nya, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, Dewi Tri Rahayuni menegaskan, pola pelaporan ini mulai dilaksanakan tahun 2024. Menurutnya, ini merupakan tuntutan banyak pihak agar pelaporan dilakukan setiap triwulan. Selain itu, pentingnya penghitungan PDRB triwulanan yang memberikan gambaran kondisi perekonomian yang lebih cepat, dilanjutkan dengan rilis angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang triwulan 2 2024 yang mencapai 4,96%. Kondisi ini melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,99%, sehingga perlu stimulan agar daya beli masyarakat meningkat. Konsumsi produk lokal juga harus didorong agar ekonomi daerah dapat terus tumbuh. Kabupaten Semarang sekarang ini termasuk dalam 6 besar penyumbang perekonomian. Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 3,56%. Alhamdulillah ya, BPS saat ini bisa menyelenggarakan terkait dengan sosialisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Tentunya kita tahu ya, selama ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa disajikan sampai pada level kabupaten kota ini secara tahunan ya. Kemudian dengan adanya tuntutan dari berbagai pihak ya, karena dianggap bahwa tahunan itu terlalu lama ya, sehingga BPS diharapkan bisa menyajikan angka pertumbuhan ekonomi sampai pada level triwulan, artinya dalam jangka triwulan. Alhamdulillah dengan upaya yang cukup lama ini prosesnya, pada saat ini ya kita sudah bisa ya menyajikan angka PDRB atau pertumbuhan ekonomi secara triwulanan sampai pada level triwulan 2. Kenapa triwulan 2? Karena nanti angka pertumbuhan ekonomi triwulan 3 itu baru bisa kita sajikan pada bulan Desember di tahun yang sama. Iya, pertumbuhan ekonomi saat ini ya di Kabupaten Semarang ini alhamdulillah ya capaiannya cukup tinggi di angka 4,96. Jika kita bandingkan ya dengan atau share kontribusi untuk Jawa Tengah ya, Jawa Tengah itu masih di angka 4,92. Jadi kalau angka 4,9 ini sudah di atas angka Jawa Tengah, walaupun itu terjadi sedikit perlambatan tumbuh, tetapi tidak sebesar di triwulan 1 tahun 2024 ini. Di triwulan 1 kita bisa mencapai di angka 4,99. Jadi sedikit terjadi perlambatan. Di triwulan 2 ini di 4,96. Tapi kalau kontribusi ya untuk Jawa Tengah itu Kabupaten Semarang itu masuk dalam 6 besar ya, 6 besar. Jadi yang tertinggi ya kita tahulah di Kota Semarang ya, karena pusat perekonomian kan memang ada di Kota Semarang, kemudian Cilacap, Kudus, Surakarta. Artinya kalau sekarisidenan Semarang secara kabupaten kita termasuk share yang tertinggi di sana. Sementara itu, Kepala Baprida Kabupaten Semarang mengapresiasi atas terselesaikannya penyusunan PDRB untuk periode triwulanan pada level kabupaten yang tentunya menjadi support bagi pemerintah Kabupaten Semarang dalam menyusun kebijakan yang lebih cepat dan up to date. Semua OPD, lembaga atau instansi, badan usaha milik pemerintah maupun swasta, serta semua pemilik usaha yang berkontribusi dalam perekonomian Kabupaten Semarang dihimbau untuk mendukung proses penyusunan PDRB triwulanan dengan memberikan data yang benar dan real time. Kami dari Baprida mengharapkan dengan adanya indeks pertumbuhan ekonomi yang dirilis pada tahun 2024 pada triwulan kedua yaitu 4,96%, kami mengucapkan terima kasih karena di tahun 2024 ini untuk indeks pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang dengan target 5,2 sampai dengan 5,60. Jadi walaupun ini sudah mendekati, namun kami berharap di tahun 2024 nanti untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang bisa tercapai target yaitu minimal 5,2
Namun juga perlu saya sampaikan bahwa untuk target 5,20 sampai dengan 5,60 ini kita mendasari yaitu RPJMD tahun 2016 tahun 2021-2026, sehingga masih menggunakan RPJMD yang lama. Jadi karena kemarin tahun 2021 ada COVID-19 sehingga target pertumbuhan ekonomi kami tidak tercapai. Namun diharapkan di tahun 2024 ini nanti kerjasama dengan BPS dan juga kerjasama dengan kepala perangkat daerah dan juga insan dari perusahaan. Nah, ditambahkannya, pola pelaporan baru itu dinilai lebih efektif dan bermanfaat untuk perencanaan pembangunan jangka pendek. Memang kondisi ekonomi per triwulan bisa berubah. Dari hasil laporan dapat diketahui kekurangan yang ada, sehingga dapat segera diambil kebijakan bersama OPD terkait. Dari Kabupaten Semarang, Is Hartoko melaporkan.